Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pesawat gilingan bersama saya Ari Wibowo dari Politeknik LPB Yogyakarta. Ya, pada video kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi pada gilingan. Baik, kita bahas kembali slide ini, yaitu proses ekstraksi. Ya, sebelumnya sudah sempat kita bahas secara detail bagaimana proses ekstraksi yang ada di gilingan. Ya, dengan menggunakan 3 roll dan bagaimana mekanisme terpisahnya antara ampas dan nira. Salah satu parameter yang paling penting di dalam proses ekstraksi itu adalah meal extraction dengan target di atas 95%. Artinya kita akan menghasilkan atau memiliki kinerja yang baik ketika meal extraction atau ekstraksi yang ada di gilingan ini di atas 95%, atau semua gula yang terkandung di dalam tebu lebih dari 95%-nya dapat diambil. Nah, selain prinsip daripada ekstraksi yang sempat kita bahas di slide sebelumnya, di sana ada 3A begitu ya, antep, anteng, dan apuh. Nah, maka kemudian ada lagi 6 parameter ekstraksi. Sebelumnya juga sudah sempat kita singgung yang menentukan bagaimana kita bisa menghasilkan ekstraksi gilingan di atas 95%. Ya, jadi faktor-faktor apa, parameter-parameter apa yang harus kita pegang, harus kita atur sehingga kita bisa mendapatkan ekstraksi gilingan 95%. Yang pertama adalah preparation index. Nah, ini sudah sempat kita bahas cukup detail di pokok bahasan Chem Preparation. Ya, jadi bagaimana kita menghasilkan preparation index yang tinggi itu akan berpengaruh kepada ekstraksi. Ya, sehingga ketika kita punya PI yang tinggi di atas 90%, kita akan menghasilkan ampas yang lembut. Ya, ampas yang lembut ini menjadi salah satu faktor kemudahan dia untuk memisahkan atau keluarnya nira. Ya, jadi ketika ampas lembut, maka sel-selnya terbuka. Karena selnya terbuka, maka nira itu lebih mudah untuk keluar. Sehingga dengan preparation index yang tinggi itu akan lebih mudah untuk menghasilkan ekstraksi yang tinggi. Ini sudah. Parameter yang kedua adalah putaran roll. Ya, ini adalah seperti kita ketahui juga bahwa roll ini berputar. Ya, roll atas itu berputar berlawanan jarum jam, sementara roll depan dan roll belakang itu berputar searah jarum jam. Nah, putaran roll ini ternyata juga berpengaruh kepada proses. Ya, jadi untuk menghasilkan ekstraksi yang baik, ya, dengan ekstraksi yang tinggi tadi di atas 95%, maka roll harus diputar pada putaran yang rendah. Semakin rendah putaran, maka ekstraksi akan semakin baik. Ini kunci ya, ini harus digarisbawahi bahwa semakin rendah putaran gilingan, maka ekstraksi akan semakin baik. Kenapa? Nah, yang pertama adalah dengan putaran roll yang rendah, kita akan memberikan kesempatan nira itu untuk pergi dari roll. Ya, dengan putaran yang rendah, maka nira itu akan lebih mudah jatuh dan turun ke penampungan. Ya, dibandingkan dengan putaran yang cepat, maka air itu atau nira itu akan cenderung tetap melapisi di dalam roll. Nah, sehingga kita memerlukan putaran yang rendah. Kenapa penting nira itu pergi segera dari roll?
Ya, salah satunya adalah biar tidak terjadi reabsorpsi. Ya, atau nira yang sudah keluar karena dia tidak segera pergi dari roll malah akan masuk lagi ke dalam ampas. Itulah namanya reabsorpsi. Maka di pokok bahasan roll kita juga sudah sempat membahas bagaimana kita memberikan modifikasi kepada roll untuk bisa mempercepat perginya nira. Misalnya dengan adanya measured ataupun perforated roll. Nah, efeknya apa? Jadi idealnya memang roll itu putaran gilingan itu rendah. Ya, tetapi efeknya ketika kita punya putaran rendah, maka kapasitas giling menjadi rendah. Nah, ini salah satu efek negatifnya gitu ya. Kalau kita mau membuat ekstraksi tinggi, oke, putarannya rendah, tetapi kapasitasnya menjadi rendah juga, kita nggak bisa ngejar kapasitas. Kemudian yang kedua, dengan kita menggunakan putaran yang rendah, maka torsi yang diterima itu akan lebih tinggi. Ya, kita tahu di persamaan mekanika, torsi berbanding terbalik terhadap power. Torsi berbanding terbalik terhadap putaran. Nah, jadi semakin rendah putaran, maka torsinya akan semakin tinggi. Nah, ketika torsi tinggi, maka efeknya kepada power yang dibutuhkan, sehingga kita membutuhkan daya penggerak yang lebih besar. Nah, idealnya putaran roll itu antara 3 sampai 6 RPM. Ya, beberapa pabrik menggunakan standar ini. Ya, walaupun kalau kita menggunakan alat mesin uap itu bisa di bawah 3 kecepatan putarannya, tetapi sekarang arahnya kepada putaran yang lebih tinggi, baik itu di sekitar 5 atau 6 RPM. Nah, parameter yang ketiga itu adalah hidrolik atau tekanan hidrolik. Nah, ini juga sudah sempat kita singgung bahwasanya di roll atas itu dia mengalami atau diberikan tekanan hidrolik ke bawah. Nah, jadi seperti kita ketahui, roll atas ini memiliki clearance gitu ya. Dia kita setting itu memiliki celah yang memungkinkan roll atas ini bergerak naik turun pada saat operasional. Ya. Kenapa dia bisa bergerak naik turun? Karena kita akan mengikuti ampas yang masuk begitu. Jadi misalnya ketika ampasnya itu sedikit, maka roll itu akan bergerak turun dan dia akan tetap memberikan tekanan yang cukup tinggi. Nah, untuk selalu memberikan tekanan kepada ampas, maka roll yang atas ini diberikan tekanan ke bawah menggunakan sistem hidrolik. Nah, ini menjadi salah satu yang sangat penting. Kenapa? Karena pada saat ekstraksi, bagaimana kita memberikan tekanan yang cukup besar kepada ampas. Nah, salah satunya adalah melalui tekanan hidrolik ini. Prinsipnya adalah dengan sistem seperti itu, maka semakin besar tekanan hidrolik yang diberikan, maka ekstraksi akan semakin baik. Nah, prinsipnya seperti itu. Ini juga harus digaris bawah dan juga dicetak tebal ya begitu. Semakin besar tekanan hidrolik, maka ekstraksi akan semakin baik. Tetapi, nah ini kan ada tetapinya. Ya, ketika kita punya tekanan hidrolik yang besar, maka ujung-ujungnya adalah kita harus menanggung torsi yang besar. Ya, ketika torsinya besar, maka daya penggeraknya pasti juga akan meningkat. Ya, atau power penggeraknya dibutuhkan daya yang lebih besar. Nah, ini adalah contoh saja rule of thumb begitu ya. Ketika kita berapa sih tekanan hidrolik yang akan kita bisa gunakan dan berapa efek ekstraksinya. Ini empiris ya, jadi tidak bisa kita gunakan serta-merta, tetapi sebagai panduan saja. Ketika kita menggunakan tekanan misalnya 250 kg per cm persegi, maka ekstraksi yang diperoleh diperkirakan sekitar 95,4. Dan semakin meningkat tekanan hidrolik, maka ekstraksinya juga akan semakin naik. Nah, ini rule of thumb-nya seperti ini. Oke, kita masuk ke parameter yang keempat. Ini adalah air imbibisi. Ya.
Baik, jadi seperti di dalam prinsip pemerahan, ya, kita di awal perkuliahan juga sempat menyinggung bahwasannya proses pemerahan yang ada di gilingan ini sama dengan ketika kita memarut santan. Ya, santan kelapa untuk dikeluarkan kelapa yang diparut, kemudian diambil santannya, diperes untuk dapat santan kelapa. Nah, seperti yang kita tahu ketika kita memerah santan itu perlu tambahan air sehingga santan itu lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, analogi yang sama itu diberikan kepada ampas tebu. Jadi setelah gilingan pertama tebu itu diperah sehingga keluar nira. Nah, setelah keluar gilingan pertama maka dia harus diberi air lagi. Ya, sehingga ampas itu menjadi basah. Ya, ketika basah maka gula yang terkandung di dalamnya bisa kita tarik di proses pemerahan berikutnya. Nah, penambahan air ini, air penambah ini, pengencer ini kita sebut sebagai air imbibisi. Nah, agar semua atau proses ekstraksi itu bisa berjalan dengan baik, kaitannya dengan air imbibisi, maka air ini harus diberikan merata dan masuk ke dalam sel-sel ampas. Nah, ini salah satu di gambar ini bagaimana air imbibisi itu disemprotkan ya dengan nozzle dan juga tekanan yang tinggi sehingga dia harapannya bisa masuk ke dalam sel ampas gitu ya, masuk ke dalam sel ampas. Nah, air imbibisi ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah nira hasil perahan gilingan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan nira itu namanya imbibisi majemuk begitu ya. Jadi nira seperti di dalam flow gilingan, ketika kita di gilingan 2 maka kita berikan pengenceran dari gilingan 3 begitu ya, nira gilingan 3 dan seterusnya. Nah, air imbibisi yang murni air bukan dari hasil perahan nira itu diberikan di sebelum gilingan terakhir. Sebelum gilingan terakhir ya. Jadi sebelum gilingan terakhir itu diberikan imbibisi air murni ya. Itu biasanya dari kondensat penguapan atau masakan. Nah, bagaimana prinsip pemberian air imbibisi? Ya, semakin banyak air imbibisi yang diberikan, maka ekstraksi akan semakin baik. Ya, jadi prinsipnya semakin banyak air itu ekstraksinya akan semakin baik. Nah, tetapi efek negatifnya apa? Begitu. Jadi kalau terlalu banyak, maka ampas di gilingan akhir akan cenderung basah. Ya, kenapa? Karena air imbibisi yang tadi yang baru, yang bukan dari hasil perahan nira, dia akan diberikan di sebelum gilingan akhir. Ketika semuanya diberikan di situ dan banyak, maka beban gilingan akhir itu akan menjadi tinggi. Ketika dia bebannya tinggi, efeknya adalah zat kering ampas atau tingkat kekeringan dari ampas gilingan akhir itu tidak bisa kita capai di bawah 50%. Di atas 50% atau hasilnya di bawah 50% ya, atau karena ampasnya basah ya. Yang kedua adalah beban ke stasiun penguapan semakin besar ya. Kenapa? Karena airnya yang harus diuapkan menjadi lebih banyak lagi begitu. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan. Nah, terkait dengan jumlah air imbibisi yang diberikan dan efek ekstraksinya itu bisa dilihat di tabel ini begitu ya. Misalnya dia semakin banyak air imbibisi yang diberikan, ini persentase terhadap tebu ya, 10% dari tebu yang digiling air imbibisinya, maka ekstraksinya adalah 92%. Ya, ketika 40% dari jumlah total tebu yang digiling, maka kita akan mendapatkan 95,6%.
Yang kedua terkait dengan air imbibisi adalah temperatur. Ya, jadi ketika kita menjerang atau memerah santan itu, kalau kita menggunakan air panas maka santannya akan lebih mudah keluar. Sama juga dengan ampas tebu. Ya, semakin tinggi air yang diberikan temperaturnya, maka ekstraksi akan semakin baik. Nah, ini juga harus digarisbawahi. Tetapi jika kita terlalu tinggi temperatur imbibisinya, maka efek negatifnya adalah yang keluar dari ampas tebu bukan hanya nira, tetapi termasuk juga zat lilin yang sebenarnya terkandung di dalam kulit tebu. Nah, adanya zat lilin ini membuat ampas itu cenderung licin dan sulit untuk diperah. Nah, efeknya membuat kita harus memastikan proses giling itu tidak terjadi selip. Ya, selip itu ampasnya tidak keluar. Ya, jadi dia karena licin tertahan dan tidak mau memerah. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan roll gilingan itu selalu diberi pengkasaran. Nah, kemarin juga sempat dibahas di dalam pokok bahasan roll, bagaimana kita selalu memberikan pengkasaran kepada permukaan roll gilingan. Nah, standar daripada temperatur imbibisi itu sekitar 70-90 derajat Celcius. Kalau prinsip saya, semakin tinggi temperatur semakin baik, maka harus dicoba temperatur itu setinggi mungkin sampai dengan terjadi selip. Sebelum terjadi selip, maka temperatur masih bisa dinaikkan. Ya, kurang lebih sekitar 90 derajat Celcius. Baik, parameter yang berikutnya adalah setelan gilingan. Nah, ini salah satu juga yang penting, ya. Nah, setelan gilingan atau mill setting itu adalah bagaimana kita menghitung ukuran-ukuran yang ada di dalam roll gilingan. Ya, jadi ukuran-ukuran standar ini harus dihitung ya untuk menghasilkan setting yang tepat sesuai dengan parameter yang ditentukan. Jadi misalnya kita punya setiap pabrik gula pasti akan punya parameter yang berbeda. Ya, karena standarnya berbeda, ukuran rollnya berbeda, kapasitasnya berbeda, maka setelan gilingan ini harus dihitung. Ya, harus dihitung. Nah, setelan ini sangat menentukan hasil ekstraksi. Ya, jadi setelan yang tepat itu akan menghasilkan ekstraksi yang baik, ekstraksi yang tinggi. Nah, sehingga bagaimana untuk dapat menghasilkan setelan gilingan yang tepat, kita harus menghitung dengan cermat dimensi-dimensi yang ada dan asumsi-asumsi yang diambil. Nah, apa saja parameter yang dihitung di dalam setelan gilingan? Ya, beberapa yang akan kita hitung itu adalah bukaan belakang, kemudian bukaan muka, ya, bukaan belakang dan bukaan muka, jarak antar poros di masing-masing roll, ukuran plat ampas dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail khusus terkait dengan perhitungan setelan gilingan. Ya, faktor terakhir atau yang keenam itu adalah power penggerak gilingan. Nah, ini adalah faktor yang paling penting di dalam proses ekstraksi. Ya, dari semua parameter tadi, 5 parameter atau 6 parameter ujung-ujungnya bermuara kepada power. Ya, tadi misalnya ketika kita melakukan putaran yang rendah, efeknya kemana? Efeknya ke power. Ya, ketika kita pasang hidrolik yang tinggi, efeknya kemana? Efeknya ke power. Preparation index butuhnya apa? Butuhnya power. Jadi ujung-ujungnya adalah power. Ya, sehingga kalau kita mau menghasilkan ekstraksi yang baik, maka wajib kita memenuhi power yang dibutuhkan. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Semakin besar power yang tersedia, maka kita akan menghasilkan ekstraksi yang semakin baik. Cuman, nah ini masalahnya. Ketika kita power yang terpasang itu terlalu besar, melebihi dari kebutuhan, maka banyak inefisiensi energi. Ya, energi yang terbuang sia-sia tidak dipakai, padahal itu adalah cost, biaya yang harus kita bayar. Yang kedua juga sama, biaya investasi. Jadi ketika kita beli
motor penggerak, mesin penggerak itu dengan power yang lebih tinggi, pasti harganya juga akan lebih mahal. Efeknya adalah investasinya lebih tinggi dan itu menjadi biaya juga yang harus kita tanggung. Nah, secara rule of thumb ini sudah sempat kita singgung juga di video sebelumnya. Kebutuhan daya untuk setiap tandem gilingan untuk setiap mil itu berkisar antara 18 sampai 22 kW per ton fiber per jam. Nah, inilah 6 parameter yang penting dan harus kita pegang ya untuk kita bisa menghasilkan ekstraksi. Ketika nanti misalnya kamu bekerja di pabrik gula dan ditugaskan di dalam stasiun gilingan, maka 6 parameter inilah yang harus dan wajib kita perhatikan untuk bisa menghasilkan ekstraksi yang bagus. Nah, ekstraksi yang bagus. Baik, inilah pokok bahasan kita kali ini tentang 6 parameter ekstraksi gilingan. Terima kasih dan sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.